agak rileks gitu ya. Ya, bahaya narkoba untuk kesehatan. Ya, kita tahu bahwa narkoba adalah musuh utama generasi bangsa. Generasi bangsa itu banyak, saudara-saudara sekalian. Mulai dari generasi itu kan dari awal ya, dilahirkan dari bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa sampai yang tua dan lansia. Setelah itu mati ya. Di sini juga dekat kuburan, jadi ya nafza. Mungkin tadi dari pembicaraan pertama dan kedua sudah disinggung sedikit tentang nafza. Apa sih nafza itu? Singkatan dari narkotika, A alkohol, P psikotropika, dan Z A adalah zat adiktif lainnya. Next. Ya, baik lagi. Tadi sudah disinggung juga ya, karena saya pembicara yang terakhir, jadi sudah banyak yang disinggung, tapi sedikit akan saya sampaikan juga. Kelompok zat atau obat-obatan psikoaktif yang banyak dimanfaatkan dan diperlukan bagi upaya penyembuhan, ya, terutama penyakit yang berkaitan dengan saraf pusat. Ini adalah kegunaannya dan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, next. Nafza itu tergolong obat-obatan daftar G dan F yang diawasi dan diatur secara ketat oleh Dirjen POM. Ya, ada produsen itu apa? Pabrik pembuatnya. Ya, nanti mungkin sedikit sekilas macam-macam nafza itu apa saja. Ya, kemudian penyalur itu banyak, bisa beli di apotik. Kemudian dokter yang memberi resep. Ya, kemudian pengguna ada pasien terapi psikis. Itu kegunaan dari nafza, ada beberapa kegunaan dari nafza untuk terapi psikis. Kemudian pusat penelitian dan pastinya laboratorium. Ini golongan apa? Ini berbahaya apa enggak dan lain sebagainya ya. Penyalahgunaan terhadap nafza baik oleh produsen, penyalur maupun pengguna dapat dikenai sanksi hukum yang berat. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak ya, panjang lebar undang-undang, hukum berapa tahun, dendanya berapa miliar ya, yang menggunakan penyalahgunaan nafza. Next. Nah, ini dia jenis nafza ya. Yang saya browsing ya, yang saya tahu ini ada 8. Yang pertama adalah ganja atau marijuana, heroin atau putau, kokain atau crack, MDMA atau ekstasi, metamfetamin atau sabu-sabu ya, mungkin yang sering terdengar sabu-sabu, SS gitu ya. Kalau saya suka SS itu sambal-sambal, bukan sabu-sabu. Ya, super sambal ya. Nah, kemudian amfetamin, LSD dan sedativa. Bentuknya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian sudah banyak mengetahui bentuk dari nafza. Ada yang berbentuk serbuk atau bubuk, jadi kayak susu ya. Kemudian ada yang berbentuk pasta, ada yang berbentuk pil, ada yang berbentuk kristal, ada yang berbentuk gas. Ini gas nafza ya, bukan gas-gas yang lain. Dan ada yang berbentuk kertas. Nah, ini saya juga kurang paham ya, bentuk kertas itu nanti pemakaiannya bagaimana, dibakarkah atau di bagaimanakah, saya kurang paham ya. Next. Ada di otak, saya menurunkan sistem saraf pusat, mengkonsumsi jenis nafza tertentu. Yang ketiga, jadi kacau, mengacaukan sistem saraf pusat. Yang tadinya tujuannya saya ingin tidur 3 kali 24 jam, kok gelepek, ternyata saya harus mengkonsumsi nafza ini ya, sejenis narkotika ini, sejenis ekstasi ataupun apapun, kok ternyata saya nggak tidur 3 kali 24 jam. Jadi kacau sistem saraf pusatnya ya. Namanya sistem saraf pusat itu yang akan mengatur apa? Misalkan saya ingin mengambil mic, nah sistem saraf pusat yang bekerja. Setelah itu disalurkan pada organ tubuh yang lainnya. Saya ingin jalan ke sana, berarti organ tubuh yang bergerak adalah kaki, sama seperti itu. Next. Ya, penyalahgunaan nafza, pemakaian nafza yang bukan untuk tujuan pengobatan, tadi ada yang sedikit untuk tujuan pengobatan ya, merupakan penyimpangan atau perilaku yang tidak sehat karena menyebabkan satu, ketagihan, ya namanya zat adiktif, kecanduan dan ketergantungan. Nah, biasanya penyalahgunaan dapat mengakibatkan yang serius dalam beberapa kasus yang akhirnya masuk ke ukuran 2 kali
hiburan ya, 2 kali 1. Jangan pesan ya, kalau pesan kasur jangan 2 kali 1 ya. Pesannya yang agak lebar sedikit nggak apa-apa. Ya, next. Ya, tahap pengguna. Ya, tadi seperti yang mungkin sudah disinggung sedikit pembicara yang kedua. Pemakaian coba-coba karena rasa ingin tahu supaya dia ngobrol. Nih gue nih udah pernah ngerasain ekstasi. Lo pernah nggak? Rasa ingin tahu. Pemakai sosial atau rekreasi biasanya untuk bersenang-senang pada saat rekreasi atau santai ya. Umumnya dilakukan per kelompok. Yuk kita ngedugem mulai jam 12. Dugem sih dugem, tapi di kantong sudah mengantongi ekstasi atau sabu-sabu. Next. Kemudian untuk situasional, biasanya untuk menghilangkan rasa ketegangan ya tadi yang sudah saya singgung sedikit. Kemudian kesedihan, kekecewaan atau galau tadi ya. Kemudian penyalahgunaan yang kedua yang mengakibatkan ketergantungan. Biasanya untuk menghilangkan rasa tegang, kecewa, rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Bisa dikasih samu sama orang tua. Dole, ini buat bayar SPP 1 bulan. Ya, karena ibu ini sudah balik tulang, bapak sudah balik tulang, menjadi sawah panas saja nggak ngerti. Ini sudah punya uang untuk dibayarkan. Wah, ternyata ada yang menawarkan ekstasi. Ekstasi 1 butir 250.000, dikasih 500.000, denda dapat 2. Kalau kalian membayarkan 1 bulan SPP 30 hari, untung yang mana? Dapat 2 atau 30 hari? 30 ya. Nah, seperti ini gambarnya sedikit, coba ya, next. Ya, faktor penyebab itu ada 3, internal, eksternal, dan zat kandungannya. Kenapa sih kok pengen coba? Itu penyebabnya ada 3, saya ringkas ya. Internal, karena emosi Anda itu kurang stabil. Hari ini saya punya pacar, diputus pacar. Akhirnya saya nggak kuliah, saya nggak mau makan, saya nggak mau minum, nggak mau mandi, nggak mau beribadah, dan nggak mau yang lainnya. Akhirnya emosinya stabil. Ada dari eksternal, teman. Kamu lagi galau ya, lagi diputus pacar ya, dia ikut aku. Dikasih misalkan yang berbentuk alami ya atau natural tadi, nih daun ini bermanfaat. Ya, ini bukan daun pisang, bukan daun apa, enak banget, udah kamu pasti akan lupa masalah-masalahmu. Ya. Kemudian zat kandungan yang di dalam narkoba itu mengakibatkan ketergantungan. Pengen